Deskripsi studi pengorganisasian ruang pada area trans stasiun kereta api dengan metode space syntax. Indonesia sedang gencar-gencarnya membangun sarana dan prasarana untuk publik. Pertama, transportasi umum, kedua berupa prasarana ruang transit, yang ketiga tempat publik. Salah satunya ruang transit. Namun fasilitas dan layanan masih belum terorganisasi dengan baik, yang mengakibatkan adanya pelebaran area transit seperti pada pedestrian dan bahu jalan. Sehingga pengorganisasian ruang transit belum maksimal dan menjadi masalah utama. Ruang transit memiliki tatanan dan aturan dalam pengorganisasian ruang. Gambar ini merupakan sebuah diagram pengorganisasian stasiun yang ideal. Dapat diartikan bahwa jika tidak adanya pengorganisasian ruang yang baik, akan menimbulkan disorder dari stasiun itu sendiri, seperti ini. Ada pelebaran pada pedestrian dan jalan utama. Ruang transit stasiun kereta api yang ideal memiliki 3 variabel, yaitu lokasi, infrastruktur, dan servis. Karena ruang stasiun merupakan ruang publik, maka ruang publik sendiri memiliki elemen, yaitu hardware dan software. Dari 2 variabel itu akan dibandingkan dan diambil yang memiliki nilai yang sama sehingga menjadi konsep yang dapat dijadikan konsep akhir pada perancangan. Pengorganisasian ruang juga dibantu dengan adanya metode space syntax. Pengorganisasian dan space syntax sebenarnya memiliki hal yang sama, itu untuk menata sebuah ruang. Namun space syntax memiliki hal atau nilai yang mutlak antara hubungan satu ruangan dengan ruangan lain. Dari space syntax itu juga memiliki 3 dimensi, yaitu konektivitas, integritas, dan kejelasan. Konektivitas sendiri itu dia mengukur jumlah ruang kawasan yang memiliki konektivitas langsung satu dengan lainnya. Nah, kalau misalnya di konektivitas dan ruang space syntax itu dia memiliki ruang pengamat utama. Ruang pengamat utama itu sangat penting yang dapat mempengaruhi pengorganisasian ruang-ruang sekitarnya. Yang penting itu apa dan menjadi area itu menjadi lebih efisien untuk sirkulasi pengguna di area tersebut. Yang kedua ada integritas, yang ketiga itu ada kejelasan, di mana kejelasan itu antara gabungan antara konektivitas dan integritas. Dari sini timbul juga sebuah diagram dari stasiun, yaitu berupa ruang-ruang utama, dan di sini diambil berupa hall dan area tunggu. Mengapa? Karena kedua area tersebut merupakan tempat interaksi dan sirkulasi manusia paling banyak dan merupakan area paling penting di stasiun. Yang kedua merupakan analisa makro stasiun. Stasiun berada di area Serpong, Tangerang Selatan. Ini merupakan area-area sekitar dari konteks dari bangunan si stasiun itu sendiri. Terdapat area-area komersial seperti pertokoan, area-area pasar, dan rumah-rumah warga. Terus, namun walaupun dengan beragamnya program ruang dan fasilitas sekitar bangunan stasiun tidak memiliki konektivitas antara konteks sekitarnya. Jadi hanya berdiri sendiri sebagai satu bangunan utuh saja, jadi hanya sebagai stasiun saja. Terus masalahnya dapat dilihat lagi secara mikro, di mana masih ada pelebaran-pelebaran atau disorder pada area-area jalan-jalan utama dan area pedestrian. Terus si stasiun itu sebenarnya memiliki potensi, yaitu potensi pertama secara makro, di mana letak bangunan stasiun itu terletak di antara 2 bangunan stasiun yang jauh lebih berkembang, yaitu Rawabuntu dan Cisauk, sehingga masa penumpang akan jauh lebih banyak melewati area ini, sehingga membutuhkan perorganisasian ruang yang baik untuk dapat menata program dan fasilitas di dalamnya. Terus yang kedua itu potensi hubungan antara stasiun dengan bangunan sekitar seperti retail dan pasar, dan keempat itu dan ketiga itu pengembangan area dan fasilitas yang tersedia seperti pemanfaatan ruang stasiun agar lebih baik lagi untuk menampung kegiatan dan aktivitas di area tersebut. Nah, ini merupakan sebuah diagram penggambaran area bangunan lama dari stasiun tersebut yang menggunakan variabel-variabel sebelumnya seperti aksesibilitas, pengorganisasian ruang, tempat untuk beraktivitas sosial, dan juga untuk kenyamanan dan keamanan. Ini merupakan perancangan desain akhir yang dibagi menjadi 2 perancangan, yaitu berupa penerapan konsep pada lingkungan sekitar stasiun Serpong dan ruang pada stasiun Serpong itu sendiri. Yang pertama itu konsep aksesibilitas dan konektivitas. Yang sebelumnya konektivitas hanya terdapat pada satu titik jalan, namun sekarang menjadi 2 karena terdapat pelebaran bangunan. Dari kedua jalan ini, jalan pertama ini difokuskan untuk area-area sirkulasi cepat atau sirkulasi untuk orang yang hanya menggunakan area stasiun sebagai tempat untuk transportasi kereta api. Sedangkan bagian kedua ini untuk area-area untuk akses yang menggunakan area komersial seperti area ini komersial dan area-area komersial di area stasiunnya. Ini merupakan titik-titik pintu utama untuk masuk. Kalau misalnya dari jalan utama itu terdapat 2 akses untuk menuju bangunan, yaitu akses pintu pertama yang langsung terhubung dengan indoor, dan akses kedua itu langsung melewati rem, yaitu melewati jalur outdoor. Di akses jalan kedua juga sama, dia bisa memiliki langsung ke indoor bangunan dan atau juga outdoor melewati tangga besar. Yang kedua itu konsep pengorganisasian ruang pada lingkungan stasiun kereta api Serpong. Di sini dibagi menjadi 2 area, itu area A dan area B. Area A itu difokuskan untuk akses cepat untuk menuju stasiun, di mana digunakan untuk pengguna yang menggunakan transportasi kereta, dan sekitar pedestrian tidak ada retail yang langsung terkoneksi gitu dengan jalan, karena
untuk menghindari kemacetan. Terus yang kedua itu area B itu yang difokuskan sebagai akses sekunder dan kawasan penunjang dari stasiun. Nah, program ruang pada area ini tuh mayoritas merupakan area komersil. Area ini ditujukan untuk tempat transit yang menghabiskan waktu lama. Peletakan juga dipengaruhi oleh konteks sekitar di mana mayoritas merupakan pertokoan dan pasar existing. Ini merupakan titik-titik area di mana saja pengorganisasian ruang itu terjadi di lingkungan stasiun. Yang ketiga merupakan konsep aktivitas sosial pada lingkungan. Ini merupakan area-area dibagi menjadi 3 area, yaitu area A menyediakan pedestrian yang baik seperti pelebaran jalan, titik-titik penghijauan, dan titik-titik lampu, serta tersedia tempat-tempat duduk sehingga orang-orang yang akses sini tuh bisa sekalian memiliki area-area transit sementara. Terus yang di B ini hubungan bangunan antara retail dan pedestrian, bagaimana saling menguntungkan dan terkoneksi satu sama lain. Area C itu taman, area hijau yang berfungsi sebagai ruang terbuka untuk area-area untuk melakukan aktivitas outdoornya. Ini merupakan titik-titik di mana saja area-area ruang tersebut dapat dilakukan. Yang keempat tuh konsep kenyamanan dan keamanan pada lingkungan stasiun kereta api. Seperti beberapa titik juga, seperti contohnya pelebaran jalan, pedestrian sepanjang jalan utama yang menghubungkan antara jalan raya ke bangunan. Terus yang B itu area retail sepanjang sekunder pedestrian. Dan keempat itu merupakan area aktivitas outdoor yang dapat digunakan untuk area bersantai. Di sini memang gambaran titik-titik di mana saja ruang tersebut. Selanjutnya, perancangan desain akhir penerapan konsep pada ruang transit stasiun kereta api. Bangunan dari masa bangunan ini terbagi menjadi 3 masa bangunan. Itu bangunan 1 yang terdiri dari 2 lantai, bangunan 2 dari 1 lantai, bangunan 3 itu terdiri dari 2 lantai. Ini merupakan gambar potongan dari bangunan tersebut. Yang pertama itu konsep pengorganisasian ruang transit stasiun kereta api, di mana di sini dibagi menjadi 3 masa. Di masa pertama ini sudah saya bilang tadi terdapat ruang pengamat utama, yaitu berupa ruang tunggu dan hall. Namun di sini terdapat ruang hall menjadi ruang utama, yaitu yang meletakkan area-area program sekitar seperti retail, area tunggu, terus akses-akses seperti tangga dan area lobby yang sangat penting yang mempengaruhi area hall itu juga, dan sebaliknya. Pada area bangunan 3 juga terdapat hall dan ruang tunggu. Ruang tunggu ini dapat berupa sebuah retail, cafe, dan restoran. Dan pada lantai 2 itu terdapat hall dan ruang tunggu yang bersebelahan, sangat bersebelahan. Dan juga pada ruang hall itu tersedia program-program yang bermacam-macam seperti retail dan ruang tunggu lainnya lebih menarik lagi. Ini merupakan perspektif ruangnya. Kedua, konsep aktivitas ruang transit stasiun kereta api merupakan sebuah ruang-ruang yang dapat mewadahi sebuah aktivitas di stasiun kereta api. Contohnya di bagian bangunan pertama itu terdapat ruang hall dan ruang area tunggu yang untuk mewadahi aktivitas seperti berhenti dan untuk aktivitas lainnya. Terus untuk restoran dan kafe juga dapat mewadahi aktivitas sosial seperti untuk menunggu untuk waktu yang lebih fleksibel. Untuk di bangunan 2 juga seperti area-area tunggu dan retail-retail lainnya. Ini seperti perspektifnya. Yang ketiga itu konsep kenyamanan keamanan ruang transit. Di sini juga menyediakan area-area seperti akses tangga yang langsung terhubung dengan lobi, sehingga orang-orang yang sedang terburu-buru untuk menggunakan transportasi umum bisa langsung direct ke sana. Terus di sini tuh juga disediakan retail-retail langsung menyambung ke area pedestrian, sehingga memudahkan orang untuk mengakses ke setiap retail-retail ini dan lebih fleksibel. Terus disediakan ruang-ruang area hijau di sekitar stasiun kereta api, dan lantai 2-nya juga terdiri dari akses indoor dan outdoor, sehingga setiap orang juga bisa menggunakannya secara bebas walaupun ia tidak ingin menggunakan transportasi kereta api sebagai hal utamanya. Jadi bisa digunakan oleh masyarakat bebas, dan di sini juga tersedia sebuah taman yang dapat digunakan untuk siapa saja di pada area tersebut.